Mahasiswa, yang mahasiswa angkat tangan. Yang mahasiswa. Kami adalah mahasiswa, yaitu dari komunitas mahasiswa dan pemuda Jakarta Bersama yang kita singkat dengan kampus, yang mana kami ingin menyuarakan aspirasi rakyat yang selama ini terzalimi, yang selama ini merasakan ketidakadilan, terutama di masyarakat Jakarta hari ini. Mulai dari penggusuran yang terlalu anarkis, mulai dari hak-haknya yang tidak terpenuhi, mulai dari kezaliman para pemimpinnya, baik itu berkata-kata kotor dan kasar. Maka kami angkat tema acaranya, yaitu acara nobar bersama atau nonton bareng terkait dengan Jakarta Unfair, yang mana film ini ditolak untuk diedarkan kepada masyarakat, sehingga sebetulnya kita perlu mencerdaskan masyarakat itu melalui karya-karya seperti ini gitu. Agar masyarakat tahu, agar mahasiswa tahu sebetulnya yang terjadi di DKI hari ini itu seperti apa. Terutama hari ini kita menjelang momen-momen pilkada, kita sebagai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mencerdaskan masyarakat. Sebetulnya pemimpin seperti apa yang cocok untuk DKI Jakarta ini, gitu. Sehingga masyarakat tidak salah pilih nantinya gitu. Maka kita sebagai mahasiswa yang bersimpul dalam komunitas ini ingin mencerdaskan masyarakat dalam hal memilih pasangan calon untuk DKI Jakarta nantinya. Harapan dari nobar ini adalah supaya masyarakat tahu sesungguhnya permasalahan yang terjadi di kota Jakarta ini cukup banyak. Mulai dari kebijakan pemerintah, mulai dari para pemimpinnya. Kebijakan pemerintah masih banyak sekali yang kurang pro rakyat, kurang pro keadilan. Banyak sekali yang memihak kepada pengusaha dan sebagainya. Sehingga proses nobar ini mudah-mudahan bisa diterima pesannya oleh masyarakat nantinya. Kampus mengadakan acara nobar Jakarta Unfair ini sebetulnya bukan hanya dalam rangka arena politik, pilkada DKI Jakarta itu jelas, tapi ini adalah bagian salah satu kepedulian kami untuk bisa menyadarkan kaum intelektual muda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ada salah satu fenomena yang mulai muncul saat ini, yaitu genosida, pembunuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Salah satu cara yang saat ini dilakukan oleh beberapa pihak, khususnya di Jakarta, Gubernur saat ini Basuki Cahayapurnama dan beberapa pengurusnya, yaitu berupa penggusuran terhadap kampung-kampung. Padahal kampung adalah bagian yang terpenting dan tidak bisa dipisahkan dari sebuah tata kota di ibu kota. Karena dari kampunglah lahir sebuah kebebasan, dari kampunglah lahir sebuah toleransi, dari kampung juga lahir sebuah budaya yang itu akhirnya menjadi salah satu adat dan etnis yang menjadikan besar wilayah Jakarta, khususnya secara Indonesia. Dan selain itu perlu kita sama-sama ketahui bahwa dari kampung lahir beberapa tokoh muda, salah satunya adalah Bunyamin dan MH Tamrin yang saat ini masih dikenang oleh warga Jakarta, salah satu tokoh pahlawan yang sangat fenomenal. Dan kami dari komunitas mahasiswa pemuda Jakarta Bersama berusaha menggugah rekan-rekan semua, baik dari kalangan pemuda atau mahasiswa dan intelektual muda di wilayah Jakarta, untuk sama-sama kita mengembalikan Jakarta kembali seperti Jakarta. Kita ingin di pemilu kada 2017 di DKI Jakarta itu bisa tercetak dan berhasil dikembalikan oleh pemimpin yang memang dia dekat dengan rakyat, bisa mengajak rakyat secara bersama-sama untuk menyukseskan programnya. Tidak hanya program untuk dia, tapi program untuk warga Jakarta. Oleh karena itu, kami dari kampus Komunitas Mahasiswa Pemuda Jakarta Bersama, saat ini kecenderungan kami adalah ke calon gubernur pasangan nomor 3, Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Kenapa? Karena setelah kami melihat track record dan juga beberapa kajian oleh pengamat-pengamat baik di media mainstream ataupun media sosial, bahwa programnya tidak hanya sekedar program yang ngawang-ngawang, tapi program dari calon nomor 3
itu sudah dilakukan dan menjadi sebuah bola salju yang besar, sehingga ketika jadi gubernur tinggal diteruskan saja program-program yang ada. Mungkin itu harapan kami dari kegiatan Nobar Jakarta Unfair, dan mudah-mudahan ini awal titik balik buat kita kembali ke kampung, kembali ke Jakarta seperti dulunya, bukan seperti Batavia. Dan komunitas Masa Pemuda Jakarta akan hadir bersama warga Jakarta dan juga mengawal pilkada serta pemerintah nanti ke depan siapapun yang jadi. Jadi kita tidak hanya mengusung untuk menang saja, tapi ketika sudah menang siapapun dia, kita akan kawal betul agar program itu bisa bergulir dengan baik. Dari pintu ke pintu. Bukan semata untuk Anies Sandi. Ini untuk kamu. Dia, saya, kita, dan Jakarta Unfair ini film warna-warni ya, warna-warni Jakarta gitu. Banyak di sini yang nggak dipublish oleh layaknya media mainstream gitu. Ada warna-warna saat penggusuran, contohnya kan emang sebagian besar film ini tentang teriakan rakyat kecil Jakarta ya, khususnya warga-warga yang digusur kayak di Kampung Akuarium, Bukit Duri, Rawajati, banyak lainnya gitu. Korban-korban penggusuran reklamasi dan sebagainya banyak. Di sini menceritakan bagaimana derita mereka gitu. Bagaimana sistematisnya atau skema lapangannya waktu penggusuran itu berlangsung. Gak cuman kesimpulan seperti yang biasa diberitakan oleh media-media mainstream. Jadi kita sebagai mahasiswa juga terbuka gitu. Pandangan kita, pola pikir kita tentang apa yang sebenarnya ada di film Jakarta Unfair ini. Dan memang filmnya sendiri melibatkan teman-teman mahasiswa. Jadi karena memang nanti untuk penyebarannya, spreadingnya kita lebih mudah, dan untuk mencerdaskan teman-teman warga Jakarta gitu. Kalau bosannya Jakarta tuh masalahnya nggak cuma seperti yang dipaparkan di TV. Ternyata masalahnya itu lebih luas lagi gitu. Dan masalahnya itu adalah masalah moral, masalah kemanusiaan. Ya sebenarnya itu adalah aspek paling penting yang harus dimiliki oleh sistem pemerintahan ibu kota gitu. Jadi kita nggak cuma bilang Jakarta yang hebat, Jakarta yang pembangunannya luas gitu. Tapi kita juga bilang Jakarta yang memperlakukan warganya dengan baik, ya Jakarta yang memanusiakan warganya gitu. Gak cuman sekedar goalnya adalah Jakarta menjadi kota metropolitan megapolitan. Karena banyak banget di film Jakarta Unfair ini hal-hal yang kita nggak temui di media mainstream, khususnya dalam sistematis atau skema lapangan penggusuran. Seperti itu sih. Jadi berdasarkan yang saya lihat tadi, setelah saya nonton film Jakarta Unfair, jadi ngerasa gimana ya, langsung kepikiran kalau ternyata Jakarta tuh kayak gini keadaannya. Terus jadi kepikiran kira-kira apa ya yang harus dilakukan supaya Jakarta tuh nggak kayak gini lagi gitu. Ya berarti mau nggak mau harus memilih pemimpin yang tepat, juga harus pemimpin yang bisa melayani masyarakat tuh dengan tepat pula gitu. Jadi nggak hanya cuman kelihatan bagus di luar, tapi juga di dalamnya masyarakat tuh bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan.